Kalau 17 Agustus ataupun peringatan hari-hari kebangsaan di Indonesia, kita sering sekali ngeliat ada tuh biasanya anak-anak kecil ataupun orang dewasa mereka berpakaian adat Nusantara. Nah, ngomong-ngomong soal pakaian adat Nusantara, sekarang kita ada di salah satu galeri penyewaan pakaian adat Nusantara di Kecamatan Entikong di wilayah perbatasannya Kabupaten Sanggau. Nah, kita mau lihat ada koleksi apa saja dan di sana, dan kenapa sih ketika sekarang orang sibuk bisnisnya kuliner, bisnisnya misalnya jual beli produk lain, tapi yang di sini nih kok penyewaan baju adat gitu ya. Nah, kita udah ada nih sama pemiliknya, ownernya nih, ada Ibu Lia. Bu Lia, hai. Hai juga semuanya. Oke, aku boleh nggak mengawalinya dari berapa banyak sih koleksi pakaian adatnya nih? Maksudnya etnisnya gitu ya? Iya, etnis. Kalau saya itu baru 3. Apa tuh? Baru 3 aja, baru Dayak. Dayak itu yang paling banyak ya koleksi saya ya. Kemudian Melayu, lalu Batak. Ada 3. Iya, ada suku 3. gitu. 3 suku. Sementara baru 3 suku. Tapi banyak rekomendasi juga dari anak-anak yang lain yang biasa sewa. Mereka minta ditambahin gitu. Misalnya kayak Bali dan lain-lain. Oke, Iya. gitu. Jadi udah berapa lama sih buka usaha seperti ini? Kalau saya sih sebenarnya sudah lama ya Mbak Dewi ya. Sudah lama ya, dari tahun berapa saya lupa. Awalnya itu saya cuman koleksi sedikit dulu untuk pribadi kan. Kemudian lama-lama tuh banyak anak-anak gitu datang, Kak boleh dong ditambah gitu kan koleksinya. Ya udah saya tambah. Ya udah sekarang jadi bertambah lah lumayan. Kalau koleksi ke semuanya ada nggak 100 tuh? Kalau saya belum sampai. Oh, Belum sampai 100 karena saya termasuk baru juga. Dari kapan nih kira-kira menggeluti bidang Dari ini? kapan ya? Lupa. Ada kali 4-5 tahun ya? Lebih kayaknya. Oh, Lebih. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Mulai yang dari isinya sedikit, sekarang udah lumayan bertambah. Ini hanya bajunya apa ada teman-temannya kayak aksesoris dan segala Lengkap. macam? Kalau saya itu lengkap. Baju plus aksesorisnya. Lengkap satu set. Satu set gitu ya. Kalau konsumennya dari mana aja nih? Konsumen itu saya banyak itu anak sekolah, anak SMP yang paling banyak. Kalau saya kan di Pripin ya, di Entikong. Jadi tuh konsumen saya itu kebanyakan anak SMP Semanyet, SMP 3. Iya. Kemudian merambat lah nih, udah mulai anak-anak SMA lainnya. Kemudian juga banyak pegawai-pegawai juga banyak. Biasanya kalau di bulan apa sih yang rame gitu, rame orang untuk pesan ini? Oke, kalau misalnya kita itu penyewaan baju adat saya kebanyakan itu pada saat hari kebesaran sih. Kayak 17. hari pahlawan, 17-an atau ultah Pemda misalnya gitu ya. Pokoknya kalau ada acara kebesaran itu banyak. Aku tadi mikirnya ultah ada gitu yang ultah pakai pakaian adat ya? Maksud saya ultah ini pemerintah daerah Pemda kan tadi kan ya? seperti itu. Salah satunya mungkin juga kalau ada anak-anak pingin fashion show, walaupun fashion show saya kurang lengkap ya, baru gitu kan, fashion show ada juga, atau misalnya mereka acara kawinan mau untuk nyambut tamu ada juga gitu, untuk foto-foto juga ada. Terus Lia, kalau dilihat ini kan pakai pakaian adat tuh kan unik ya, ini produksi sendiri apa gimana tuh ya? Dari awal ya, kalau dari awal dulu itu saya pesan sama kawan. Kebetulan kan saya juga dulu kan seni, dulu kan saya ikut sanggar. Jadi saya juga punya kawan di Pontianak itu yang mempunyai galeri. Dia punya galeri penyewaan baju adat, dia udah besar sekarang kan. Saya beli dulu sama dia. Beli itu koleksi. Saya beli sama dia awalnya ada beberapa koleksi. Kemudian lama-lama saya juga punya pribadi itu kain tenun Iban ya. Itu saya punya pribadi, saya jahit sama dia, jahit gitu kan. Saya ingin modelnya seperti ini bang, bilang gitu kan. Oke, dapatlah gitu kan ya. Jadi saya udah dapat beberapa koleksi. Ya lama-lama ada juga saya beli gitu kan. Ada yang jual, mereka ada
jual apa, misalnya 7 koleksi mau dijual saya beli gitu kan. Sampai ke sini sih setelah lama-lama kemudian saya jahit, tapi bukan saya yang jahit ya. Saya beli kain sendiri, beli pernak-perniknya. Saya punya satu langganan tukang jahit. Saya datang ke dia, ibu saya mau dong model yang seperti ini, motifnya seperti ini, ibu bisa nggak? Oh bisa. Ya udah sekarang kayak gitulah. Oh jadi produksinya di tempat lain. Di tempat lain. Oke, bahan-bahan tetap dari saya sekarang. Nyenengin ya kalau bisnis kayak gini, tapi kenapa sih bisnis ini yang di usaha seperti ini yang digeluti? Kan banyak nih ya, ada usaha-usaha lain gitu. Balik ke tadi ya, karena itu sudah hobi saya dari dulu. Karena dulu saya itu aktif di sanggar, aktif di seni. Jadi apa ya, sampai sekarang minat saya tuh masih di situ. Minat saya masih di situ. Ya berkembang lah, akhirnya bisa mempunyai galeri kecil dulu lah seperti ini. Tapi setiap usaha pasti ada suka dukanya. Ya pasti. Boleh cerita gak sih? Apa ya kita mulai dari dukanya dulu deh, baru cerita ntar sukanya. Dukanya sih kalau dipinjem barang nggak dibalikin. Puji Tuhan gitu ya? Belum ada. Oh syukur. Ada sih suka dukanya, tapi dukanya itu sedikit. Nah contoh deh. Ya tadi tuh yang telat, yang tidak balikin sih belum ada. Tapi yang telat ada. Jadi saya kayak apa ya, nagih terus gitu kan ya. Lalu ada juga beberapa barang yang rusak. Seperti kan kalau baju mungkin ada yang koyak sedikit, atau ya kayak manik-manik itu ada yang copot-copot gitu ya. Paling yang seperti itu sih. Nggak ada yang tidak balikin, belum ada sih. Semoga nggak ada. Sukanya apa nih? Sukanya karena salah satu hobi, jadi saya senang aja sih. Senang gitu kan, makin nambah koleksi, makin tambah banyak kenalan, anak-anak datang ke sini rame-rame gitu kan, suka-suka. Seru pokoknya. Banyak kenalan juga karena lama-lama kan kita banyak yang kenal nih, Tante Lia, kakak gitu kan. Datang ke rumah, pinjam baju, jadi kita banyak kenalan. Asik gitu. Ada ciri khas nggak sih dalam setiap koleksi pakaian adat yang diproduksi di galeri ini? Ciri khas? Ciri seperti apa, gimana maksudnya? Misalnya kalau pakaian Dayak itu identik dengan manik-manik, atau mungkin ada warna kekhasan yang dipakai gitu. Kalau Dayak itu sih khasnya kebanyakan merah ya, merah hitam dan manik-manik juga, paling itu. Itu aja. Jadi saya tuh ngikut perkembangan sih. Ada yang lebih ada yang saya modernkan. Saya ikut lihat perkembangan juga. Ada yang saya modernkan, ada juga mungkin yang tradisi lama, misalnya yang simple juga ada gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih, sama aja sih saya kayaknya. Tapi kalau pakaian adat itu kalau dimodifikasi dengan gaya-gaya modern ada juga, bisa kayak gitu ya? Bisa. Tapi modern boleh, tapi kayaknya harus apa ya, tidak boleh melewati batas lah. Sepertinya harus ada motif-motifnya kayak manik-manik tadi, motif-motif Dayaknya juga harus kelihatan. Walaupun kan kalau zaman dulu itu kan baju adat simple ya, simple banget kan. Kalau sekarang itu kan banyak kreasi, biar kelihatan lebih menarik, gitu. Terus kalau baju ada kepikiran nggak sih, misalnya di Kalbar, di perbatasan ini kan suku kan ada Dayak, ada Melayu, ada banyak ya. Mau nambah koleksinya rencananya kapan nih? Tahun depan. Saya mau pokoknya setiap tahun saya pasti nambah. Biasanya per tahun berapa nambah koleksi? Kalau tahun ini saya lumayan loh. Tahun ini saya nambah ada sekitar belasan koleksi. Itu gimana sih ide buat nambah koleksi tuh kayak gimana sih? Kan mungkin gambar dulu, kemudian beli bahan, kemudian dibawa ke penjahit, kemudian baru kita bisa sewakan. Nah, ide buat saya mau ada kayak seperti ini tuh biasanya pada dasar apa sih? Itu media sosial. Jadi saya sering buka media sosial lah ya, pokoknya buka yang namanya Instagram para sanggar, kemudian video-video apa gitu kan ya, foto-foto model atau apa, foto model-model adat ya. Jadi saya suka lihat, kemudian ya kadang terpikir, kadang juga konsultasi sama suami, ini gimana, ini diginikan gini. Tapi kalau saya tuh nggak nyontek sih ya, cuman terinspirasi aja. Kemudian ya saya cobalah dibeda-bedakan sedikit, tapi ada inspirasinya.
gimana caranya bisa menjadi baju tapi tidak harus menyontek mereka. Oke, jadi tetap mempertahankan ide asli. Saya dengan sedikit melihat karya mereka tapi tidak sama persis. Oke, artinya kalau punya galeri gini nih, kita harus yang paling enggak kita paham seni lah ya. Iya. Karena kalau nggak gitu, kita nggak bisa nih, apa ide kita nggak keluar gitu ya. Iya, bener-bener. Oke, itu pakai gambar-gambar nggak sih atau hanya kayak di screenshot nggak apa-apa gitu? Kadang saya gambar, kebanyakan saya gambar sih ya. Saya gambar, kemudian kadang foto, ada juga foto. Saya tunjukin foto sama gambar. Misalnya saya pergi ke tukang jahit kan, ibu saya tuh pengen bajunya seperti ini, ke tukang jahit saya ya. Tapi ya jangan mirip ya. Ini misalnya saya buat gambar lah, ini harus seperti ini ibu, saya bilang gitu. Dan untung ibu langganan saya itu paham dan enak gitu kan, diajak kompromi. Kadang dia juga kasih masukan. Kalau ini gimana Mbak? Ini diginikan aja, dibilang gitu. Jadi ya kita saling memberi masukan. Nah, satu lagi nih, sejauh ini pelanggannya apa masih di sini apa sudah keluar nih? Maksudnya? Sudah dari pelanggan dari luar wilayah Entikong apa dari? Iya. Masih Entikong Balai. Oh, iya. Udah agak luas ya? Iya, udah agak luas. Ada nggak pesanan misalnya datang via media sosial atau produk-produknya di sini ditawarkan lewat media sosial seperti itu? Sementara saya belum ada. Oh, jadi ini memang berkembang dari mulut ke mulut. Iya. Orang-orang yang sudah pernah nyobain. Iya, benar, dari mulut ke mulut. Jadi konsumen saya makin kesini makin bertambah ya, itu karena dari mulut ke mulut sih. Mereka cerita. Oh, di sini nih ada tempat penyewaan baju adat. Banyak juga sih yang saranin untuk Kak buat media sosial dong, untuk ini promosi, tapi mungkin belum ya. Semoga lah tahun depan, karena saya juga masih baru ya, tahun depan mungkin dengan nambah koleksi saya juga bisa merambah ke media sosial juga. Nah, biasanya nih kalau baju adat tuh kan lengkap nih sama make upnya. Kalau itu make upnya gimana? Dari sini apa enggak? Enggak bisa. Bukan nggak bisa, cuman mungkin saya lebih ya udah baju aja sih gitu. Baju aja. Karena waktu kali ya. Waktu. Karena anak-anak kan biasa ramai ya. Kalau semuanya minta make up ya agak sulit. Apalagi pagi-pagi gitu kan ya. Udah. Emang kadang ada yang minta, Kak boleh dong make up sekalian gitu kan ya. Gitu ya. Tapi saya bilang nggak bisa, Kakak cuman baju adat aja gitu kan. Takut tidak bisa membagi waktu. Takut nggak bisa ngebagi waktu. Oke. Nah, kalau hari ini ada yang keluar nggak nih Kak bajunya? Hari ini malah saya habis nyuci, banyak yang baru kembali. Oh, kalau nyucinya tuh kalau pas kembali tuh di mana nih? Saya sendiri yang cuci. Oh, ada jasa laundry-nya gitu juga. Iya, saya sendiri yang cuci karena ya saya pesannya sama anak-anak kan, nanti ya udah nggak perlu kalian cuci, jemur aja gitu kan. Di panas matahari, kalau bau keringat nanti biar kakak yang cuci. Karena kan kalau saya nyucinya ya pandai-pandai lah ya. Karena kalau baju adat itu kan agak rentan. Jadi dia nggak boleh terlalu lama kita cuci, nggak boleh terlalu lama kita gosok, dan nggak boleh terlalu lama di matahari. Oh gitu. Iya, karena kan dia ada bahan-bahan kayak bahan kulit kayunya, manik-maniknya gitu kan. Nih, menarik nih. Ketika bahannya emang dari apa aja sih nih? Kalau punya saya, kulit kayu saya juga ada. Oh, ada dari kulit kayu. Kayu apa nih? Saya nggak tahu nama kulit kayunya apa. Oke. Ya manik-manik. Oke. Iya, gitu sih kebanyakan. Itu kain tenun. Kain tenun tapi juga kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya kulit kayu itu kan kalau misalnya dia kena hujan, gampang lapuk ya. Iya. Kalau ini akhirnya perawatannya gimana tuh? Ya itu jangan terlalu lama kita rendam. Jadi kayak kita celup-celup aja gitu. Mungkin kalau saya tuh lebih ke keteknya aja sih. Keteknya saya gosok-gosok sedikit gitu kan. Saya celup-celup, ya udah saya jemur. Itu pun jemurnya nggak lama. Dan nggak boleh terlalu lama di sinar matahari. Atau kering banget nggak sih? Maksudnya? Pada saat proses pengeringannya harus kering sekali. Kering sekali, nggak boleh amal. Kalau dia amal dia bau nantinya. Karena kan kita gantung lagi ya. Jadi harus kering tapi tidak di sinar matahari langsung. Kecuali gitu. Kalau yang cuman kain-kain biasa ya nggak apa-apa, tapi kalau yang kayak kulit kayu atau bahan kain tenun atau manik-manik itu yang perlu diperhatiin. Nggak boleh terlalu lama di matahari dan nggak boleh terlalu lama dicuci. Kalau bahan baku gitu tuh susah nggak sih nyarinya? Bahan baku kalau kulit kayu sih susah. Tapi pesan ya di sini. Kalau yang kulit kayu itu saya kebanyakan pesan langsung jadi.
langsung jadi baju. Bukan kulit kayunya yang dipesan gitu ya? Enggak, belum mencoba karena belum tahu juga sih, agak sulit kayaknya dari kemarin saya mencari di mana gitu kan, agak kurang, belum tahu, nggak dapet. Jadi pesen langsung jadi baju? Langsung jadi baju dengan bahan kulit kayu. Dengan bahan kulit kayu? Iya. Oke. Jauh nggak sih kalau yang tempat kayak itu? Apakah masih di produsen aslinya tuh masih di dalam wilayah sini? Di Pontianak. Oh, kalau saya di Pontianak. Oke. Karena yang tadi saya bilang kawan saya juga punya galeri, jadi saya kebanyakan yang seperti itu dengan dia. Oke, seru sekali kayaknya ya punya ini. Tapi boleh dong spill dengan galeri seperti ini, kalau 1 bulan tuh income yang bisa didapat berapa sih? Karena kalau misalnya baju adat ini kalau di tempat saya ya, nggak tahu di tempat lain itu kan nggak setiap bulan, cuman pada ada momen ya, momen-momen seperti yang tadi saya bilang. Dengan juga koleksi saya juga belum terlalu banyak ya, dan saya juga harganya juga nggak terlalu tinggi sih. Mereka bilang tempat kakak nih agak lumayan lah gitu ya. Gitu ya. Kalau habis semua mungkin mau 1 juta lebihan gitulah untuk sekali momen. Oh, sekali momen 1 sampai 2 juta. Oke. Nah, tapi nggak terlalu berat kan membangun bisnis seperti ini? Gimana sih caranya supaya tetap bertahan? Karena kan kalau di perbatasan mungkin ada beberapa ya. Iya. Nah, bagaimana tetap bisa bertahan di bisnis ini? Kalau saya sih tetap konsisten aja lah. Selain saya hobi, jadi saya senang gitu kan menggelutinya, dan konsisten aja sih. Konsisten dan mengikuti saran dari konsumen. Kadang mereka juga ngasih ide, kakak saya mau dong yang koleksi lagi dong, dibilangkan yang motif ini, daya ini atau suku ini. Oke, kita ikutin aja. Kayak Melayu, Batak itu kan hasil dari request para konsumen. Dalam waktu dekat akan ada koleksi baju apa nih yang merupakan hasil request dari konsumen? Bali ya? Saya nggak tahu, kemarin tahun ini kebanyakan banyak yang cari baju Bali. Oke. Apakah karena dia lagi viral atau apa? Tapi saya mau tahun depan saya tambah koleksi Bali. Dan mungkin saya lihat lagi lah beberapa koleksi adat lainnya, mungkin saya akan nambah. Tapi kalau baju Bali tuh kayaknya ini ya, kan ada kepalanya ya. Yang seperti itu juga nanti ada dong. Kalau saya tuh 1 set. 1 set sama yang di rambutnya ya. Enggak sampai situ sih paling. Paling koleksi baju, rok, aksesoris. Kita lihat kepalanya nanti gimana, tapi nggak sampai yang sanggul gitu sih, enggak lah. Nanti kita lihat gimana tahun depan. Sudah ada rencana nih bahan bakunya akan ngambil dari mana, kemudian? Belum tahu. Sekarang lagi survei, ngelihat kira-kira saya mau ngambilnya di mana. Gitulah kira-kira. Tapi ada rencana. Ada rencana. Tahun tapi depan mau nambah stok baju pakaian adat Bali dan beberapa adat lainnya mungkin. Semoga. Oke, amin. Amin. Tapi tadi katanya kalau bisnis itu bisa bertahan kuat kalau kita konsisten. Semoga konsisten ya di usahanya. Iya, konsisten. Kalau saya mah konsisten. Dan mengikuti request dari konsumen. Dan konsisten. Bu Lia, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kita di Bincang Bersama RRI soal pakaian adat Nusantaranya di galeri ini. Selamat siang. Selamat siang Mbak Dewi.